Oke, hello guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Video kali ini tentang harga kos-kosan, harga rumah atau harga apa kontrakan di Jepang. Kita disebut di Jepang itu disebut apato, disebut mansion, sama share house juga ada. Dan kita akan menjelaskan satu persatu dari mulai share house ya kan. Gue sekarang itu tinggal di share house dengan harga 40.000 atau DP-in sekitar 4.500.000 atau 4.700.000 ya per 1 bulan, dan itu sudah termasuk gas, wifi, air, dan lain sebagainya. Seperti itu. Peralatan masak juga ada, apa kayak seperti kompor elektrik, microwave, pemanas air, dan oven juga ada. Seperti itu. Oke, untuk house itu terbagi ya 3 tipe. Kayak satu itu ada 5 bathroom, yang kedua itu ada semi private room, yang ketiga adalah dormitory. Perbedaan semi private room dan private room adalah kalau misalkan private room itu hanya ruangan yang tidak di-skat apapun, misalkan hanya satu kamar saja. Kalau misalkan semi private room itu dibuat dari kayak seperti sekatan gitu, dan ada contohnya seperti pembagian AC. Satu AC itu bisa dibagi untuk 2 kamar, seperti itu contohnya untuk semi private room dan private room. Apakah cukup jelas perbedaan dari private room dan semi private room? Kita lanjut ke nomor 3, dormitory. Dormitory, kalian pasti udah kebayang dong dormitory itu seperti apa. Dormitory itu satu kamar itu biasanya berisi 2 orang, dan itu tempat tidur tingkat, seperti itu. Kalau misalkan untuk isinya sama aja, dan harganya cukup murah kalau untuk dormitory. Yang kedua itu apato itu apartemen. Itu biasanya ada yang sudah ada isinya dan nggak ada isinya. Biasanya kalau misalkan kalian nggak mau repot-repot beli mesin cuci dan harus nyiapin kompor dan lain sebagainya, mendingan yang cari apartemen yang udah ada isinya, dan itu sama aja harganya sih. Harganya nggak terlalu jauh juga dan nggak terlalu mahal juga, dibandingkan daripada kalian menyewa yang apato yang nggak ada isinya. Itu nanti kalian susah sendiri kalau misalkan yang nggak ada isinya. Emang sedikit murah, cuman kalau misalkan dibandingin kalian harus beli mesin cuci, kulkas dan lain sebagainya, mendingan kalian pilih yang udah apato yang udah ada isinya, dan itu nggak beda jauh, paling perbedaannya sekitar 5.000 yenan. Oke, guys. Oke, yang ketiga itu mansion. Mansion itu biasanya gedung yang bertingkat lebih dari 5 tingkat, seperti itu mansion, dan kebanyakan mansion itu paling mahal. Oke guys, ini adalah contoh dari dormitory ya. Dia kamarnya tingkat, kasurnya tingkat, dan ini ruangan untuk masaknya, ada kulkas, microwave dan lain sebagainya. Ini ada cuci piring juga, dan ini untuk cuci muka atau gosok gigi. Di sini kalian bisa juga nyuci, di sini juga ada, udah disiapin. Kemudian ini adalah tempat mandinya juga di sini kayak gini, dan ini adalah semi private room ya. Ya, dia di skat juga, dan AC-nya dibagi 2. Ini adalah private room ya. Jadi dia itu full private aja, nggak dibagi 2 apapun, private. Oke, dan ini adalah contoh apato yang kosong tanpa apapun, hanya ada AC dan kompor elektrik. Oke, dan ini adalah kompor elektriknya sama washingnya, tempat nyucinya. Ini adalah toiletnya juga untuk mandi juga, dan AC ada
Untuk harga Apato berkisar dari 45 sampai 200-an atau 95 juga ada, tergantung Apatonya di mana lokasinya dan besarnya seperti apa. Oke, guys. Oke, kita lanjut ke Apato yang ada isinya. Ini udah ada bednya juga dan sudah lengkap, pokoknya ada mesin cuci, TV dan lain sebagainya. Ini biasanya harganya di kisaran 80 sampai 150-an. Emang cukup mahal tapi lengkap. Per bulannya itu cukup mahal tapi fasilitasnya emang lengkap banget gitu. Dan harganya juga tergantung dari apa tempatnya ya, di mana wilayahnya Shinjuku atau misalkan untuk daerah Tokyo emang pasti mahal gitu. Kecuali kalau di daerah selain Tokyo ya biasanya lebih murah ya. Soalnya Tokyo itu emang apapun mahal di sini. Oke, lihat semuanya. Oke, dan juga ada hotel yang bisa kalian sewa per bulannya sekitar 60 ribuan. Ini 60.000 yenan. Ini di daerah Ikebukuro, tapi di sini di kamar ini hanya ada kamar dan microwave aja. Kitchen itu tidak ada di sini. Dan TV pasti ada juga. Dan bednya seperti itu. Yang udah ada, kalian hanya tinggal bawa koper aja. Cuman untuk masak-masak di sini tidak bisa, soalnya tidak ada kitchennya aja. Hanya ada room dan fasilitas lainnya. Oke guys, dari semua ulasan ini yang paling murah adalah dormitory. Dan kalau kalian pengen murah banget, itu kalian bisa nyewa Apato, tapi dengan isi beberapa orang. Bisa kalian ajak teman kalian untuk tinggal bareng sama kalian. Misalkan satu Apato itu 4 orang, itu lebih bisa menghemat uang kalian seperti itu. Jadi kalian buka Apato untuk 2 orang tapi isinya itu 4 orang. Seperti itu. Kebanyakan teknik ini digunakan oleh orang Vietnam dan student yang di sini. Dulu juga gue pernah kayak gitu. Dan sama teman-teman gue, jadi dia buka untuk 2 orang, cuman masuknya itu yang tinggal di situ itu 4 orang seperti itu. Jadi kalau misalkan emang kalian mau belajar di sini dan menghemat uang ya caranya seperti itu. Kalau misalkan emang gak mau mahal-mahal. Cuman kalau misalkan kalian ingin private ya kalian bisa coba private dan murah, itu kalian coba bisa share house, cuman hanya private roomnya aja seperti itu. Itu menurut gue cukup enak juga kalau untuk tinggal sendiri gitu. Dan untuk mansion itu biasanya paling mahal juga harganya, dan emang fasilitasnya juga ada yang kosong, mansion yang emang cuman ada tempatnya aja, ada yang isi gitu. Biasanya yang isi peralatan atau misalkan peralatan gitu biasanya lebih mahal juga, sama seperti Apato juga. Oke, daerah Tokyo untuk private room biasanya kisaran dari 40 ribuan. Dan untuk Apato ada juga yang 40 ribuan, hanya tidak ada peralatan kayak mesin cuci dan lain sebagainya, kalian harus nyiapin sendiri. Cuman kalau misalkan kalian mau mereka yang nyiapin, itu biasanya mereka mematok harga dengan 70 ribuan. Dan ketika kalian ingin menyewa suatu Apato atau mansion dan lain sebagainya, itu di Jepang itu ada namanya uang deposit, ada uang agent fee, ada key money, ada guarantor needed. Jadi kalau misalkan kalian mau buka Apato itu dia butuh guarantor, ya kan, penanggung jawab kalian. Terus uang kunci juga, ada uang agen juga, kalian harus bayar uang agen juga. Terus deposit itu biasanya biasanya per bulan itu misalnya 80, itu kalian harus bayar itu sekitar double, jadi jatuhnya di 80 160 untuk 1 bulan, dan ditambah lagi deposit, ditambah lagi agent fee, key money, guarantor, dan utility to pay dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau 1 bulan pertama biasanya sekitar 200-an untuk pembayaran di awal ya.
Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya gue tetap semangat untuk membuat video yang bermanfaat buat kalian semua tentang Jepang khususnya. Oke, see you, bye bye.